Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu di kesempatan kali ini mengenai lanjutan dari kajian kitab A'malul Qulub yang dikarang oleh Al-Maghfurullah Kiai Haji Ahmad Yasin bin Ashmuni, yang mana di pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan sedikitnya mengenai berbagai macam makna dari hati itu sendiri, dan juga berbagai macam perkara-perkara yang tentunya menjadi pokok alasan mengapa sesuatu itu atau hati itu bisa disebut qalbun dalam bahasa Arab. Akan tetapi sebelum melanjutkan pembahasannya, marilah kita kirimkan Fatihah terlebih dahulu untuk musannif dari kitab ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan pembahasan yang kemarin sudah dijelaskan, salah satu atau beberapa alasan mengapa hati itu dalam bahasa Arab bisa disebut qalbun. Di antaranya adalah karena hati sendiri ini kondisinya selalu berubah-ubah atau selalu berbolak-balik, selalu berpindah-pindah dari suatu hal kepada hal yang lain, dari suatu perasaan kepada perasaan yang lain, sehingga tidak heran, bahkan tidak perlu ditanyakan kembali mengapa Rasulullah SAW selalu memperbanyak doa, yang mana doa tersebut itu, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini atas agamamu. Melanjutkan pembahasan yang kemarin, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama lan koyo keterangan, annahu temen setuhune kelakuan, iku yuqalu den sebut lahu maring qalbun opo al-fuadu fuad, rubbama merdi-merdi, atau rubbama di sini dapat diartikan kurang lebih rubbama di sini bisa diartikan sebagai kurang lebih, atau mungkin selayaknya sebagaimana arti dari lafaz asa, kurang lebih mirip maknanya seperti asa, menowo-menowo. Atau kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu berarti
Menawa-menawa itu kira-kira atau diperkirakan atau anggap saja. Rubbama menawa-menawa likathrati tafa'udihi, krana akehe guyunge alqalbu, ai kathrati tawaqqudihi, tegese akehe guyunge alqalbu fil khawatiri ing dalam piro-piro krentak, wal iradati lan piro-piro kepengen, wal afkari lan piro-piro fikiran. Wal insanu utawi menungso iku qad yastati'u terkadang kuwasa sapa al insan ayyasumma ing yen to budhekake sapa insan uzunahu ing kupinge insan, fala yasma'us mongko ora ngerungu sapa al insan. Wa qad yastati'u lan terkadang kuwasa sapa al insan ayyagmadha yen to meremake sapa insan ainahu ing mripate insan, falayabsuru mongko ora ningali sapa insan. Walakinnahu tetapine insan iku la yastati'u ora kuwasa sapa insan ayyamna'a ing yen to nyegah sapa insan qalbahu ing atine insan minal fikri saking mikir fil waridati ing dalam piro-piro perkara kang tumeka, wal khawatiri lan piro-piro krentek. Fahiya mongko utawi al waridat wal khawatir iku ta'rudu anyar teko apa al waridat wal khawatir lahu maring al qalbu sya'a kuwasa utawa karep sapa sahibuhu kang nduweni alqalbu am aba utawa nyegah sapa sahibuhu. Walihazalan krono iki kila den sebut lahu maring alqalbu utawa kedue alqalbu apa fuadun fuad. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita membahas mengenai kenapa di dalam bahasa Arab itu hati itu disebut qalbun, maka perlu diketahui pula bahwasanya nama selain hati atau nama lain dari hati juga yaitu fuadun. Selain disebut qalbun, hati juga disebut fuadun atau al-fuad, atau yang mana kalau kita artikan secara bahasa yaitu menyala. Kenapa disebut fuad? Karena tidak lain dan tidak bukan hati bisa disebut fuad likathrati tafa'udihi ay kathrati tawaqqudihi fil khawatir wal iradati wal afkar. Karena hati di sini selalu banyak menyala atau banyak terpantik di dalam berbagai macam perasaan, keinginan dan juga berbagai macam fikiran-fikiran. Wal insanu qad yastati'u ayyasumma uzunahu fala yasma. Kemudian Kiai Musannif di sini memberikan kita analogi untuk memahami mengapa hati itu disebut fuad. Karena kenapa hati disebut fuad? Wal insanu qad yastati'u. Jadi manusia itu qad yastati'u terkadang kuasa. Jadi apabila qadnya di sini masuk untuk fi'il mudhari akan memberikan makna terkadang. Akan tetapi kalau memang qadnya di sini masuk untuk fi'il madhi,
maka qadnya di sini akan memiliki makna pasti atau sebagai taukid. Jadi yang namanya manusia itu terkadang dirinya kuasa. Kuasa dalam hal apa? Kuasa dalam membuat dirinya tuli. Andai kata seseorang itu andai kata apabila seseorang kuasa dalam membuat tuli telinganya. Artinya, saya jelaskan kembali, terkadang manusia itu kuasa untuk membuat telinganya tuli. Sehingga jika memang telinganya tuli, maka dia tidak bisa mendengar. Dan manusia juga kuasa, qad yastati'u ayyagmada 'ainahu fala yabsur. Terkadang juga manusia kuasa untuk menutup penglihatannya sehingga orang tersebut itu tidak bisa melihat. Dalam kondisi atau dalam kejadian kehidupan sehari-hari, tentunya ada kalanya terkadang kita itu tidak ingin mendengarkan sesuatu yang kita dengar, dan kita tidak ingin pula melihat sesuatu yang tidak ingin kita lihat. Salah satunya dengan cara bahwasanya seseorang itu atau seorang manusia itu memiliki kemampuan untuk tidak mendengar apa yang dia dengar, sehingga dalam konteks di sini orang tersebut itu bisa dikatakan sebagai orang yang tuli. Begitu juga manakala di dalam keseharian kita melihat sesuatu atau kita tidak ingin melihat sesuatu yang tidak kita inginkan, maka secara singkatnya atau secara zahirnya orang tersebut itu dapat dikatakan buta karena dia tidak melihat, atau lebih tepatnya dia itu memilih mana yang ingin dia lihat dan mana juga yang tidak ingin dia lihat. Berbeda halnya dengan telinga dan juga mata, maka hati juga memiliki fungsi yang berbeda. Sebagaimana dijelaskan, walakinnahu la yastati'u ayyamna qalbahu minal fikri fil waridati wal khawatir. Akan tetapi sebagaimana manusia mampu untuk membuat dirinya tuli dan buta, tetapi manusia tidak mampu untuk mencegah hatinya dari berpikir pada perkara-perkara yang menimpa dirinya dan juga perkara-perkara yang dalam berbentuk kekhawatiran atau juga bisa disebut pemikiran. Fahiya ta'rudu lahu sya'a sahibuhu am aba. Maka datangnya pemikiran-pemikiran atau datangnya hal-hal yang menimpa hatinya tersebut itu datang disebabkan karena kuasanya si pemilik hati tersebut. Apabila dia tidak menyukai atau tidak menginginkan apa yang difikirkan oleh hatinya, aba, dia bisa menolaknya. Atau dalam pandangan saya di sini, kata yang lebih tepatnya yaitu dia bisa untuk mengabaikannya. Contohnya seperti yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana di dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya tidak bisa dipungkiri, yang namanya hati pasti selalu memikirkan sesuatu.
memikirkan sesuatu yang menimpanya, atau juga memikirkan sesuatu yang dirasakan oleh panca indera yang lain. Segala pemikiran-pemikiran, segala ide atau mungkin perasaan yang dirasakan oleh hati tersebut tidak mampu untuk kita cegah. Perasaan itu memang timbul karena diri kita sendiri, akan tetapi kita tidak mampu mencegahnya, melainkan yang mampu kita lakukan adalah mengabaikannya. Jadi pilihannya, apabila dari dalam hati kita merasakan sesuatu atau memikirkan sesuatu, pilihannya hanya ada dua, yaitu menghadapinya atau mengabaikannya. Karena yang namanya hati itu tidak bisa kita kontrol, terkadang tidak bisa kita kontrol, bahkan sama sekali tidak bisa kita cegah dalam menanggapi sesuatu, merespon sesuatu. Maka karena itulah, karena tidak bisa dicegahnya hati dari berbagai macam pemantik yang memikirkan segala sesuatu atau merasakan segala sesuatu, maka hati atau qalbun juga bisa disebut sebagai fuad atau yang menyala. Sebagaimana hal ini juga tidak bisa terlepas dari firman-Nya Allah yang mengatakan, Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya setiap pendengaran, penglihatan dan juga hati secara keseluruhan akan ditanya nanti di yaumil qiyamah atau yaumil akhir. Hal ini atau ayat ini dijelaskan di dalam Al-Quran ayat 36 surat Al-Isra. Lalu kemudian timbul pertanyaan menarik dari dalam diri kita. Bagaimana pandangan agama sendiri dalam menanggapi apakah yang dimaksud akal di sini atau hati di sini, apakah yang bertempat di kepala atau di dalam dada? Maka dari sini Kiai Musannif menjelaskan, wa aqidatu ahli sunnati wal jamaati, utawi aqidah ahlu sunnah wal jamaah, wa huwa utawi aqidah ahlu sunnah wal jamaah iku alladzi dalla kang nuduhake alaihi ingatase alladzi opo al-Qur'anu Qur'an, wa tegese aqidah ahlu sunnah wal jamaah iku annal ukula temen setuhune piro-piro akal iku fis suduri ing dalam dodo, walaisat lan ora ono opo uqul iku fil adghimati ing dalam otak. Wa ammal falasafatu anapun utawi wong filsafat minal qudamai saking mongso biyen, wakama lan kaya keterangan yuqarriru kang netepake hu ing ma sapa al attiba'u piro-piro dokter fi hazal asri ing dalam ikilah mongso, illa man kejaba wong rahima kang welas ing man sapa Allahu Gusti Allah azza wa jalla, iku fayaquluna mongko padha ngucap sapa wong akeh, wa yaqulu lan ngucap, fayaquluna mongko padha ngucap sapa al falasafah, wa yaqulu lan ngucap sapa al falasafatu, innal aqla temen setune akal iku bidimagi ing dalam otak,
Wa ammal ladzi anapun utawi kang alaihi ing atase alladzi utawi ahlu sunnati wal jamaah, huwa tegese alladzi iku annal aqla temen setuhane akal iku fil qalbi ing dalam ati. Wa huwa utawi al aqlu fil qalbi iku alladzi dalla kang wis nuduhake alaihi ing atase alladzi sapa utawa apa Al-Qur'anu Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya tentunya banyak terjadi perbedaan di antara orang alim mengenai di mana letaknya akal itu. Adapun pendapat dari mazhab aqidah ahlus sunnah wal jamaah, wa huwa alladzi dalla alaihi al-Qur'an huwa annal uqula fis sudur, sebagaimana dinukil oleh mayoritas mazhab ahlus sunnah wal jamaah, mengatakan bahwasanya di Al-Quran sudah jelas terdapat pandangan atau petunjuk bahwasanya annal uqula fis sudur, sesungguhnya akal itu bertempat di dalam dada, walaisat fil adghimah, dan bukan di dalam otak. Sesungguhnya akal itu bertempat di dalam dada dan bukan bertempat di dalam otak. Hal ini adalah pendapat dari mayoritas mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Sedangkan tidak menutup kemungkinan ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya sebagian dari orang-orang filsafah atau adapun orang-orang filsafat yang berada di zaman terdahulu dan juga sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh para dokter di zaman sekarang ini, orang-orang yang berfilsafat tersebut dan orang-orang yang atau para dokter-dokter di zaman sekarang ini, mereka mengatakan bahwasanya innal aqla biddimagi, sesungguhnya akal itu bertempat di dalam otak. Illa man rahimahullahu azza wa jalla. Ucapan seperti ini kemudian ditambahkan lagi oleh Kiai Musannif, illa man rahimahullahu azza wa jalla, kecuali orang-orang yang disayangi atau yang diwelasi oleh Gusti Allah. Orang-orang yang berfilsafat dan juga para dokter berpendapat akal itu adanya di dalam otak. Akan tetapi mayoritas mazhab ahlus sunnah wal jamaah berpendapat bahwasanya akal itu adanya di dalam dada, atau bisa kita sebut akal itu adanya di dalam hati. Wa ammal ladzi 'alaihi ahlus sunnah wal jamaah wa annal aqla fil qalbi. Adapun alasan mengapa mayoritas mazhab ahlus sunnah wal jamaah mengatakan sesungguhnya akal itu berada di dalam hati, maka dari itu tidak lain dan tidak bukan hal ini didapatkan atas kesimpulan mengenai dalil-dalil nas Al-Quran, sebagaimana di sini tertulis wa huwa alladzi dalla 'alaihil Qur'an. Tentunya dari sini bukan berarti apabila kita memang menganut pemahaman ahlus sunnah wal jamaah lantas kita menyalahkan pemikiran orang-orang yang berfilsafat dan juga para dokter-dokter, melainkan perbedaan pendapat ini terjadi tidak lain dan tidak bukan atas dasar rahmatnya Gusti Allah dan juga takdir dari Gusti Allah. Sudah selayaknya pendapat-pendapat seperti ini kita jadikan acuan ilmu untuk tidak saling menyalahkan orang lain.
Meskipun pendapat kita sendiri kita yakini benar, akan tetapi jangan sampai kita terlalu fanatik, terlalu ekstrim sampai-sampai menyalahkan orang lain. Mungkin hanya segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga di dalam kajian kitab ini kita senantiasa diberikan keistiqomahan dan juga keikhlasan untuk mengambil ilmu-ilmu yang terdapat dalam kitab A'malul Qulub. Sekian dan terima kasih. Apabila memang dari bacaan saya ada yang salah, ataupun memang dari pendapat saya ada yang perlu dikritik, silahkan untuk menghubungi akun sosial media saya yang tertera di kolom deskripsi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.